Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Inaya dengan NIM 400111356501900 dari kelas D. Saya di sini akan mempresentasikan untuk tugas UTS saya mata kuliah kebijakan logistik sektor publik. Dengan materi yang saya ambil adalah kebijakan logistik dalam penanganan bencana. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ataupun slide pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dulu atau menerangkan esensi kebijakan dalam penanganan bencana yang saya ambil di materi ini. Jadi itu ada 4. Di antaranya itu ada jaminan hak dasar, kualitas distribusi, kecepatan penyelamatan, dan transparansi anggaran. Jadi ini 4 esensi kebijakan dalam penanganan bencana yang saya ambil atau yang saya akan bahas ke depannya. Masuk ke slide 2, yaitu berisi definisi dan urgensi logistik kemanusiaan. Dalam manajemen rantai pasok bencana, tentunya logistik kemanusiaan ini menjadi peran vital yang dimana nantinya sangat diperlukan untuk menanggulangi ataupun menyelamatkan nyawa para korban dan juga dapat meminimalisirkan bencana ataupun penderitaan yang dialami oleh para korban ataupun para masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar merasakan terbantunya ataupun tidak terlalu merasa menderita gara-gara adanya logistik kemanusiaan ini. Urgensi logistik kemanusiaan. Nah, urgensi logistiknya itu tentu terletak pada bagian operasional ya. Tetapi selain terletak pada operasional tadi, tentunya kita akan memperhatikan ataupun akan memperhatikan efisiensi ekonomi ataupun anggaran yang ada. Jadi selain memperhatikan operasional logistiknya, jadi kita juga harus menyamakan ataupun menyelaraskan dengan ekonomi ataupun anggaran yang kita dapat gitu. Yaitu memastikan bantuan sampai pada prinsip 5 tepat tadi. Yaitu apa 5 tepat tadi? Yaitu adanya tempat yang tepat, waktu yang tepat, jumlah yang tepat, kualitas yang tepat, juga harga yang tepat ataupun sesuai. Kerangka regulasi dan kebijakan yang ditetapkan di Indonesia itu yang pertama adalah landasan hukum UU nomor 24 tahun 2007 yang dimana menjadi dasar utama mengatur tanggung jawab penanganan bencana dari tingkat pusat hingga daerah. Yang kedua ada standarisasi Perka BNPB nomor 23 tahun 2014 yang dimana menetapkan standar logistik menjadi kebutuhan dasar dan mengutamakan kelompok-kelompok yang rentan. Nah, kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Di sini saya mengambil kasus yaitu banjir bandang juga tanah longsor yang terjadi di Sumatera bagian Indonesia kemarin ataupun baru-baru ini terjadi ya. Jadi di sini akan saya analisis adanya masalah aksesibilitas, yaitu tanah longsor yang terjadi di desa-desa perbukitan menjadi terisolasi karena kan karena di Sumatera itu masih banyak banget perbukitan ataupun di sana tuh banyak sawit gitu ya. Jadi tanahnya tuh banyak yang bisa memungkinkan untuk longsor gitu loh. Jadi terus desa-desa itu pun ataupun rumah-rumah yang ada di perbukitan itu menjadi terisolasi gara-gara terkena bencana tadi gitu. Di sini saya ambil 3 poin, itu ada urgensi kebutuhan dasar, terus juga ada implementasi strategi yang adaptif, terus juga ada aktivasi posko. Nah, yang pertama ini urgensinya tentu kebutuhan ya. Jadi para korban tuh tentunya membutuhkan pangan. Seperti contohnya pastinya membutuhkan beras. Jadi di sini kita analisa aja, membutuhkan beras 400 gram per hari per orang. Terus juga pastinya membutuhkan air bersih untuk sanitasi karena tadi itu bencananya gede banget ya, bencana tanah longsor juga banjir bandang. Jadi ini benar-benar merusak rumah-rumah dan juga merusak tanah dan air. Jadi dibutuhkannya air bersih untuk sanitasi. Terus juga dibutuhkannya obat-obatan karena tentunya para korban pasti adanya infeksi ataupun luka-luka karena bencana besar tadi. Terus masuk ke implementasi strategi yang adaptif. Di sini penggunaan moda transportasi itu dibutuhkan yang alternatif ataupun distribusi oleh relawan karena nantinya wilayah yang dijangkau itu tidak bisa digunakan dengan transportasi biasa ataupun transportasi truk, itu tidak bisa karena jalannya rusak kan. Nah, yang terakhir ada aktivasi posko yang dimana di sini kita buat posko darurat itu berupa kayak ya mungkin tenda ataupun tenda kecil-kecilan yang dimana kita gunain sebagai pergudangan darurat ataupun pergudangan mendadak, titik untuk pengumpulan bala bantuan ya gitu.
Nah, ada hambatan operasionalnya tuh. Kondisi geografis Sumatera seperti yang kita tahu itu berbukit-bukit dan jalannya tidak menentu, apalagi terjadinya bencana ini lagi. Jadilah jalannya menjadi rusak dan menjadi tidak tentu, yang menjadikan racing jalan putus dan terjadinya penghambatan bala bantuan tadi hingga ke posko terakhir ataupun ke penerima terakhir. Nah, selanjutnya juga ada kesulitan dalam melakukan rapid assessment atau penilaian cepat terhadap jumlah korban, juga terhadap jam-jam pertama bencana. Jadi kita nggak bisa nih menilai cepat di jam-jam pertamanya kan, tentunya kita nggak bisa menilai cepat korbannya tuh bagaimana, kena apa aja ataupun berapa jumlahnya. Terus juga kita nggak bisa mendeteksi secara cepat kerusakannya itu seberapa besar gitu. Nah, yang selanjutnya juga terjadinya kurangnya koordinasi antara stakeholder yang menjadikan penumpukan bala bantuan ataupun penumpukan bantuan ataupun distribusi tadi ke pergudangan tertentu ataupun pergudangan ke tempat-tempat tertentu, sehingga tempat-tempat terpencil ataupun tempat-tempat yang kecil-kecil tuh ataupun desa-desa terkecil itu tidak sampai gitu, padahal seharusnya kan sampai ataupun merata, tapi karena adanya kurangnya koordinasi stakeholder itu bisa menjadikan penghambatan ataupun tidak meratanya bantuan tadi ataupun distribusi tadi. Untuk selanjutnya itu ada solusi dan rekomendasi kebijakan, itu ada di slide-nya. Tapi di sini saya akan membahas ataupun memaparkan 4 poinnya saja ya, yaitu ada penguatan mitigasi melalui data, terus ada modernisasi infrastruktur pergudangan, terus ada digitalisasi respon cepat, terus yang terakhir adanya pembentukan pos komando di lokasi. Jadi yang pertama nih maksudnya adalah penguatan mitigasi melalui data. Jadi di sini solusinya tuh ya melakukan mitigasi melalui data tuh dilakukan secara terus-menerus ya, hingga akhirnya mungkin benar-benar akan terkontrol. Nah, selanjutnya ada infrastruktur pergudangan, dilakukan secara modernisasi, dilakukan juga seperti sebelumnya tadi, melakukan proses mengulang-mengulang bagaimana hingga akhirnya infrastruktur pergudangan tuh terjadi secara baik dan benar gitu. Nah, yang keempat adanya digitalisasi respon cepatnya, mungkin bisa dengan kita melakukan forum untuk para stakeholder agar mereka pada tahu kalau digitalisasi respon cepat ini tuh benar-benar diperlukan di tempat darurat seperti ini, karena dengan adanya respon cepat pastinya kita terhindari dari miskomunikasi. Terus yang terakhir adanya tadi pembangunan posko di lokasi ya. Nah, jadi pembangunan posko ataupun pos pergudangan ini di lokasi tertentu ataupun di lokasi yang tidak jauh dari bencana ini tentunya akan membantu dan mempermudah kita mengumpulkan bala bantuan tadi gitu. Jadi benar-benar diperlukanlah untuk pembangunan posko ini gitu. Nah, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan, ini yang terakhir ya. Nah, kesimpulannya tadi dari saat itu fokus utamanya tentu di jaminan ini ya, bantuannya ya. Tentu jaminan bantuannya itu harus sampai dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitasnya ataupun layak, dan juga tentunya secara merata, diharapkannya secara merata ya. Tentunya ditentukan oleh kepatuhan penanganan SOP yang ada di lapangan. Jadi keberhasilan tentu kita lihat hasil dari lapangan itu bagaimana. Dan tentu juga kita pasti berharap keberhasilan yang ada ya. Dan benar-benar diharapkannya, disemogakannya adanya keberhasilan dari hal yang kita lakukan tadi ataupun solusi yang kita lakukan tadi. Terus yang terakhir adanya keberlanjutan. Nah, untuk keberlanjutan diperlukannya perbaikan keberlanjutan antara sistem atau pada sistem informasi logistik dan kapasitas SDM-nya ya. Karena tadi kita dari analisis masalah yang saya beritahu tadi, tentunya untuk keberlanjutan diperlukannya banyak evaluasi kepada para stakeholder ataupun para personal di lapangannya ataupun SDM-nya. Jadi kalaupun SDM-nya oke, ataupun melaksanakannya oke, ataupun personal lapangannya oke, pastinya operasional yang terjadi di lapangan akan oke dan maksimal juga. Dan itu yang diharapkan ke depannya. Jadi segitu aja penjelasan ataupun pemaparan materi saya mengenai kebijakan logistik dalam penanganan bencana. Sekian dari saya, Diva Inaya, dengan NIM 190 untuk tugas UTS saya dengan mata kuliah kebijakan logistik sektor publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.